Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, lekatnya chemistry Timnas era STY buat penggemar kagum. Pemain penuh keyakinan, Timnas mampu ladeni permainan Irak. Akui tengah kecewa oleh Romani diminta perkuat Timnas. STY ungkap jadwal bergabung 4 pemain abroad jelang lawan Irak. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pelatih Timnas Indonesia Sintayong buka suara mengenai keikutsertaan Timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menanggapi hasil drawing, Sintayong merespons positif. Ia juga memberi prediksi 4 tim yang lolos ke semifinal termasuk Timnas Indonesia. Jika lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia memiliki jadwal yang padat pada November nanti. Sintayong pun membuka kemungkinan menurunkan 2 tim untuk agenda padat tersebut. Namun dirinya masih akan mendiskusikannya dengan PSSI untuk lebih detailnya. Untuk masalah bentuk 2 tim atau tetap seperti ini, mungkin harus diskusi dulu dengan Pak Erik, Ketua Umum PSSI saat ini. Kata Sintayong. Sin mengatakan tetap memprioritaskan ajang yang lebih besar, yakni kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih 53 tahun itu mengimbau para supporter untuk jangan terkurung di level Asia Tenggara saja, sebab Timnas Indonesia perlu rutin mengikuti turnamen yang lebih besar di level Asia maupun dunia. Seperti diketahui, tidak ada nama Elkan Bagot dalam daftar skuad Timnas Indonesia untuk menghadapi Tanzania, Irak, dan Filipina. Padahal sebelumnya Sintayong nyaris tidak pernah mengabaikan Bagot dalam setiap kesempatan yang ada. Kemarin setelah pemusatan latihan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong pun bersikap dingin saat ditanya soal Elkan Bagot. Perselisihan Elkan Bagot dan Sintayong diduga bermula dari absennya sang pemain dari pemanggilan Timnas Indonesia U23, di mana Elkan tidak hadir saat Timnas Indonesia U23 melakoni laga playoff Olimpiade 2024 di saat agenda klubnya sudah selesai berkompetisi. Diduga kalau Elkan mengabaikan panggilan Timnas karena kehendaknya sendiri. Sebelum kualifikasi Olimpiade, Sintayong bahkan melempar bola panas soal absennya Elkan. Ia mengindikasikan kekesalannya karena panggilannya tidak digubris Elkan. Tanzania memang bukan negara top di kancah sepak bola Afrika. Jangankan ke Piala Dunia, main di Piala Afrika pun terbilang jarang. Namun Timnas Indonesia tetap wajib waspada, sebab faktanya peringkat Tanzania di FIFA lebih baik daripada Indonesia. Tim berjulukan Taifa Stars ini berada di posisi 119 dunia, sedangkan Indonesia ke 134. Mengacu peringkat, nasib Indonesia dan Tanzania pun relatif sama. Kedua negara sama-sama terus beranjak dari posisi papan bawah dalam 5 tahun terakhir. Pada akhir 2019, Tanzania menempati peringkat ke-137 FIFA. Setiap tahunnya posisi Tanzania naik hingga kini berada di posisi 119. Adapun Indonesia yang berada di peringkat ke-174 pada akhir 2019 kini sudah di urutan ke-134. Ya, Indonesia asuhan Sintayong memang jadi tim yang paling progresif. Namun urusan progresif, tim asuhan Hemat Moroko itu juga membuat sejumlah kejutan. Salah satunya lolos ke putaran final Piala Afrika 2023. Ini kejutan sebab Tanzania diyakini tak akan lolos saat kualifikasi. Situasi ini bisa dibilang mirip dengan Timnas Indonesia. Lantas, meski hanya uji coba, main jelek tak boleh terjadi. Timnas Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan telak 5-1 atas Singapura dalam uji coba internasional yang berlangsung di Stadion Madia Jakarta pada Selasa 28 Mei kemarin. Penyerang Timnas Putri Indonesia Claudia Schoenemann tampil cemerlang untuk Timnas Putri Indonesia. Ia berhasil menyumbang 2 gol pada menit ke-63 dan ke-87 penalti.
3 gol timnas putri lainnya dibukukan oleh Marcella Awi pada menit ke-66 dan Reva Octavianti pada menit ke-90+5. Sementara itu, 1 gol hiburan Singapura dikemas oleh Dorcas Chu pada menit ke-19. Selepas pertandingan, para pemain timnas putri Indonesia bernyanyi Indonesia Pusaka bersama dengan para penggemar di tengah lapangan. Suasana haru pun tercipta hingga membuat para pemain terlihat meneteskan air mata saat bernyanyi bersama supporter. Claudia pun tidak bisa menahan air matanya karena terharu dengan dukungan dari para supporter yang luar biasa. Menurutnya, tanpa dukungan supporter, dirinya tidak bisa bermain bagus ketika tengah dilanda sakit. Penyerang FC Utrecht Ole Romani belak-belakan baru saja menjalani musim yang mengecewakan. Ia hanya mampu mencetak 1 gol dari 15 pertandingan di Liga 1 Belanda musim ini. Padahal ketika masih memperkuat FC Emmen di musim lalu, Ole Romani sanggup mencetak 11 gol dari 33 laga. Selain itu, FC Utrecht juga mendapatkan hasil yang mengecewakan di akhir musim ini. Di saat sedang kecewa, kolom komentar Instagram Ole Romani dipenuhi oleh pecinta sepak bola tanah air. Mereka ramai-ramai meminta Ole Romani untuk memperkuat timnas Indonesia. Sekedar diketahui, PSSI sudah mendekati Ole Romani, namun yang bersangkutan mengaku meminta waktu untuk memilih. Di samping kekecewaannya pun, Ole Romani bertekad untuk bangkit di musim depan. Gelandang timnas Indonesia Tom Hai menilai bahwa skuad Garuda akan mampu meladeni permainan Irak pada pertandingan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung 6 Juni nanti. Pemain berusia 29 tahun tersebut mengaku merasa beruntung dapat tiba di Indonesia lebih awal, tidak seperti sejumlah pemain lain yang masih merumput di luar negeri seperti Jay Ises dan Justin Hubner. Sebab dengan tiba lebih awal, ia dapat lebih cepat beradaptasi dengan suhu di Indonesia. Tom Hai pun mengaku tidak sabar untuk melihat atmosfer fanatisme supporter yang akan kembali disajikan di Gelora Bung Karno nanti. Ia mengaku akan berusaha bermain keras dan berjuang demi membawa hasil apik untuk pecinta sepak bola tanah air. Selain Tom Hai, Sen Patinama pun mengungkapkan optimistisnya bahwa timnas bisa mendapatkan hasil baik di 2 pertandingan sisa nanti. Apalagi saat ini seluruh pemain dalam kondisi baik dan siap menjalankan arahan pelatih dengan maksimal. Timnas Indonesia telah menggelar latihan perdana di lapangan ABC Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 28 Mei kemarin. Namun 4 pemain abroad belum bergabung dengan Timnas Indonesia. Keempatnya yaitu Justin Hubner, Jay Ises, Jordi Amat, dan Pratama Arhan. Lantas, kapan 4 pemain tersebut akan merapat? Pelatih Sintayong mengungkap bahwa untuk Arhan kemungkinan ia akan berangkat pada hari ini. Sedangkan Jordi Amat akan bergabung dengan skuad Garuda pada 31 Mei besok. Selain itu, Sintayong memastikan bahwa Jay Ises baru bisa datang pada awal bulan depan. Pasalnya, bek berusia 23 tahun itu membela Venezia di babak playoff promosi dari Seri B ke Seri A. Lalu Justin Hubner akan datang ke Indonesia setelah bermain di Liga Jepang pada 2 Juni nanti. Menarik dinanti bagaimana kiprah para penggawa Garuda dalam mengarungi lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia ini. Saat menjalani latihan perdana kemarin, terdapat momen menarik yang menjadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Saat sesi latihan, pelatih Timnas Indonesia Sintayong mengikuti game rondo bersama para pemainnya. Ketika Ragnar melakukan nutmeg, bola yang bergulir malah mengenai kaki Coach Shin dan membuatnya terjatuh. Hal ini pun mengundang gelak tawa para pemain serta Coach Shin. Setelah itu pun Ragnar membantu Coach Shin berdiri sambil bercanda. Keharmonisan hubungan antara Coach Shin dan para pemain ini membuat netizen turut bahagia. Sebab menurut netizen dengan interaksi seperti ini dapat membangun chemistry lebih apik. Sekarang harapannya skuad Garuda dapat tampil maksimal di laga mendatang dan bisa lolos ke babak berikutnya. Diketahui ramai beredar di media sosial yang menyebutkan bahwa Nathan Chu Aon dan Yance Sayuri mengalami cedera saat latihan perdana Timnas Indonesia Selasa kemarin. Dalam beberapa foto yang beredar di media sosial, terlihat Yance Sayuri mendapatkan perawatan dari dokter Timnas. Bahkan Yance terlihat sampai dibopong staf Garuda saat meninggalkan lapangan.
Banyak netizen yang mengira bahwa Nathan dan Yance cedera karena kondisi lapangan yang tidak layak. Namun menanggapi rumor tersebut, Ketua BTN Sumarji mengaku langsung mengecek kondisi Nathan dan Yance setelah ramai beredar kabar tersebut di media sosial. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan hanya Yance saja yang ototnya ketarik saat latihan dan telah mendapatkan perawatan sehingga dipastikan tidak cedera.